maka kita akan kena, akan mengimbas kepada orang yang kita sayangi itu, yang kena bendunya. Sebenarnya kita sih kena, tapi lewatnya seperti itu. Ya, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih tetap di aplikasi langit, dimana Tuhan itu sudah memberikan aplikasinya secara tersistem otomatis, yang kalau di Jawa disebutkan kemarin itu adalah dengan sedulur papat dan 5 pancer itu yang otomatis akan kena. Ada istilah karma, ada istilah lagi apa ya itu istilah ngunduh woing budi pakarti, ngunduh woing pakarti apa ya itu istilah. Jadi seperti itu. Kalau di Islam ya ada istilah sebesar jiri, sebesar buah zahra, sekecil apapun ya kita akan dibalas dengan Tuhan. Itulah yang disebut. Maksudnya di sini kalau di aplikasi ini, jadi kita secara tersistem otomatis kita misalnya melakukan A, kita akan kena karma itu, akan kena itu. Nah, itulah. Jadi disebutkan misalnya di situ adanya di Al-Quran itu, misalnya kita baik dengan anak yatim, maka doanya akan terkabul yang menurut kita. Begitu juga ya otomatis kita menjahati, ya otomatis kena walaupun tidak berdoa. Itu secara tersistem, tindak tanduk kita akan membawa ke kehidupan kita, berimbas ke nantinya. Lalu apa hubungannya dengan apa itu mencari pesugihan kaya mendadak? Sama, jadi itu akan dibalas nantinya. Kalau bersekutu dengan setan itu ya otomatis kita akan kena, berimbas kepada saudara kita, anak kita, atau siapapun yang berhubungan dengan darah dengan kita, yang lebih dekat, yang paling kita sayangi. Itulah yang terkena imbasnya nanti. Kalau pesugihan itu otomatis kita tadi yaitu yang dikurangi rezekinya, sehingga nanti akhirnya akan terseok-seok di akhirnya kalau tidak ikut kita nanti juga. Nah di sini bahkan itu dari segi seperti itu ya. Apalagi bahkan kita pun seandainya kita punya ilmu, diberi kekuasaan, diberi sesuatu oleh Tuhan, diberi kelebihan, misalnya bisa mengobati atau memberi saran atau memberikan wedaran sesuatu kepada orang lain, nah itu akan berimbas juga pada orang yang kita sayangi. Nah gitulah, misalnya kita mengobati seseorang yang kena sakit, misalnya cukup senep lah perutnya. Kalau kita dikasih Tuhan kelebihan dalam rangka kita ya juga dekat dengan Tuhan, yang kita sudah sebut yang kemarin-kemarin, dimana ada orang yang linuwe, nah itu pun ada balasannya. Sehingga kita ya wes kita tambahan nih waras, maka kita akan mengimbas kepada orang yang kita sayangi itu, yang kena bendunya. Sebenarnya kita sih kena, tapi lewatnya seperti itu jalurannya biasanya. Nah itulah makanya kalau orang yang misalnya apa itu dalam arti minta pertolongan pada orang pinter, minta doa restu, minta apa itu, nah, minta apa itu ya, minta syarat lah. Nah maka ya biasanya kita juga akan kena, akan mandi nih, karena kita juga akan otomatis karena kita yakin pada orang tersebut, dan orang tersebut pun akan terkena imbasnya. Ada istilahnya, kalau mungkin celengannya lebih, misalnya orang ahli tirakat atau mungkin sih masih bisa, tapi itu akan tetap berlaku, akan ngenai. Jadi itu dari segi baik saja loh. Makanya orang biasanya ya selalu tidak pernah memberitahu orang minta apa itu nomor misalnya, minta itu walaupun dia tahu biasanya tidak pernah mengasih tahu,
kadang-kadang ngasihnya pun ada isyarat. Nah itulah, mereka akan kena dis orang yang pintar itu. Jadi Tuhan itu seperti itu. Kita otomatis sudah ada aplikasi di sini, akan secara otomatis tersistem. Walaupun kita tidak belajar, walaupun kita apa, kalau kita melakukannya ini akan terbaca, akan ada imbasnya. Nah, jadi seperti itu, jangan salah. Tapi kalau kita mendownloadnya lebih dalam lagi, kita mencari tahu, kita dengan puasa, dengan apa itu ya, dengan ritual, nek pongojo poso weton dan lain-lain, melek dan lain-lain. Nah, kita akan diberi yang spesial, akan khusus, jalur langsung, akan nyata seperti TV, bahkan tahu dengan gele-gele. Nah, itulah. Kalau tidak pun, ya kita akan berimbas, kita berbuat baik akan mendapat baik, otomatis. Contoh di dunia nyata. Nah, kalau kita berbuat sesuatu akan berimbas. Contohnya, nah misalnya ini ada orang yang sukanya main perempuan, dan ini otomatis orang yang sukanya seperti itu, maka alam akan mendukungnya. Orang ini akan mendapatkan perempuan-perempuannya. Itulah, ini contoh. Nah, apa efeknya selanjutnya? Dan ketika orang pada suka perempuan, banyak perempuan berganti-ganti, maka itulah akan kena. Tapi ada imbasnya juga, ketika orang main perempuan, maka hidupnya akan kacau di endingnya. Di endingnya akan kacau balau. Apalagi main perempuan itu adalah yang barang yang sakral. Kita dilahirkan dari seorang perempuan, Pangeran Katon, dan itu jelas otomatis akan berimbas di dunia maupun di akhirat. Secara tidak langsung, orang kiri kanan kita juga menjustis kita. Sudah tahu orang, oh anak ini seperti ini, oh ini sudah kelihatan. Sehingga banyak orang yang punya anak perempuan atau siapa biasanya menjauhkan, jangan dekat-dekat dengan ini. Jangan dekat-dekat, bahkan mendekat saja tidak boleh, tidak mau, seperti itulah. Itu satu contoh saja. Jadi seperti itulah. Kita otomatis ini terjadi. Begitu juga orang yang baik-baik, orang yang suka dermawan, orang yang semua akan membekas, akan keluar auranya yang positif juga. Seperti itulah, sehingga itu adalah yang terjadi pada aplikasi kita, aplikasi lain yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya bisa, yang membuat dosa juga kita, yang membuat jelek juga kita. Cuman kita akan mengajar, kita juga yang akan merasakannya, tanpa harus Tuhan sendiri harus enggak. Kita sudah ada. Nah, 4 saudara kita pun seperti itu. Nah, yang kawah itu ibaratnya selalu mendorong kita dengan hal-hal yang jelek-jelek, bukan jelek-jelek berangasan, seperti nafsu kita kan juga baik. Tapi seperti itu mau cepat, nah kalau saudara kita yang ditanam itu ya lebih bagus lagi, akan berbuat baik. Itulah ibaratnya di film itu ada satunya putih, satunya hitam, seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.